Nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan, kan di awal ada kalimat atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa? Saddidu wa qaribu. Ya, di halaman awal, halaman 1, ya, atau halaman 2. Beliau mengatakan, inna hadzal dinu yusrun walan yushaddud dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu. Ya. Di situ ada kalimat apa? Maka beramallah dengan tepat dan mendekatlah. Maksudnya apa? Maksudnya ini beliau jelaskan. Apa makna kalimat tetaplah kalian dan dekatlah? Perkataan Nabi yang mengatakan saddidu wa qaribu. Kata beliau, maksud dari tasdid yaitu tetap saddidu, yakni beramallah dengan tepat, yaitu sederhana, bersikap pertengahan dalam beribadah. Apa maksudnya pertengahan dalam ibadah? Tidak ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu itu maknanya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ustaz, bukannya kalau melaksanakan ibadah itu semakin banyak semakin bagus? Iya. Tapi kalau tarafnya adalah berlebih-lebihan hingga memberatkan orang tersebut, inilah yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kan Ustaz, kita pernah membaca hadis katanya Nabi melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Betul ya? Betul ya? Ada hadisnya seperti itu? Ada. Ada. Dan sahabat Aisyah pun kemudian berkomentar, wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Kok masih melakukan seperti ini? Kan berat itu, sholat sampai kakinya bengkak. Kan berat. Kenapa kok saya nggak boleh melakukan seperti itu? Karena apa? Kita kalau melakukan seperti itu, mungkin habis itu nggak akan sholat lagi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu, alasannya apa? Beliau ingin bersyukur kepada Allah karena sudah dipilih menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan apa? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi apa yang beliau lakukan itu memang bentuk syukur beliau, dan memang beliau mau dan mampu untuk melakukan hal tersebut. Karena Nabi itu memang dari sisi kekuatannya berbeda dengan manusia biasa. Ya. Dari sisi fisik beliau memang berbeda, karena beliau sangat kuat sekali. Baik, sehingga nggak boleh kita berlebih-lebihan di dalam beribadah. Begitu pula apa? Tidak mengurangi dari apa yang telah diperintahkan. Jangan dikurang-kurang. Melaksanakan apa? Kita melaksanakan puasa. Diperintahkan melaksanakan puasa. Kemudian apa? Puasa itu dari kapan mulainya? Dari kapan mulainya? Dari bulan Ramadan. Puasa itu dari kapan mulainya? Dari terbitnya matahari. Itu sudah mau waktu duha itu. Terbit fajar, ya, terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan gitu ya? Udahlah Ustaz, kita wis gini kan agama ini mudah ya. Sudahlah kita puasa, nanti zuhur kita buka. Habis zuhur kita lanjut lagi puasa. Kan mudah ini. Ini tidak boleh, ini mengurangi namanya. Padahal Allah sudah tetapkan yang namanya puasa itu habis fajar terus nyambung sampai maghrib. Nggak boleh dikurang. Ya. Begitu pula kata beliau, tidak juga berlebih-lebihan dengan apa yang mampu dia kerjakan. Nggak boleh berlebih-lebihan. Sekalipun kemudian apa berlebih-lebihan dalam hal ini dia anggap sebagai perbuatan yang baik. Ini nggak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Kemudian di sini beliau mengatakan juga An-Nadhr bin Sumay mengatakan maksud tepat di sini adalah sederhana. Sederhana. Kemudian di catatan kaki dikatakan tepat maksudnya adalah sederhana, sesuai dan benar. Sederhana dalam agama dan jalan tempuh. Begitupun kalimat dekat maksudnya bersikap pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Jadi nggak boleh kita berlebih-lebihan melaksanakan ibadah, nggak boleh juga meremeh-remehkan ibadah. Meremehkan ibadah itu gimana? Meremehkan ibadah itu gimana? Misal ya, misal kita mau masuk bulan Arafah, mau masuk bulan Arafah. Kemudian di bulan Arafah, saya ceramah ini, di bulan Arafah ada satu hari yang puasa di dalamnya diampuni dosa selama 2 tahun.
Kapan itu? Tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah Idul Adha. 10 Zulhijjah Idul Adha. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Ini Pak, ini pahalanya bagus. Ayo kita kerjakan. Orang yang meremehkan akan mengatakan apa? Sebentar Ustaz. Itu hukumnya apa? Sunnah kan? Ya sudah, kalau gitu saya tidak kerjakan. Oh sunnah. Orang seperti ini adalah orang yang meremehkan. Oh sudah pahalanya besar masih diremehkan. Ya, jadi seperti ini. Meremehkan nggak boleh, berlebih-lebihan juga nggak boleh. Ya, berlebih-lebihan juga tidak boleh. Maka kata beliau, dua kalimat ini mempunyai makna yang sama atau mirip. Makna tersebut adalah maksud dari perkataan Nabi yang terdapat dalam riwayat yang lain, wajib bagi kalian berpegang teguh, mengikuti petunjuk dengan sederhana. Dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kabar gembira, maksudnya berilah kabar gembira bagi orang yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dengan sederhana, karena sesungguhnya dengan hal tersebut akan sampai pada tujuan dan mendahului orang-orang yang bersusah payah dalam mengerjakan amalan. Makanya kawan-kawan sekalian, kalau kita perhatikan ya, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal dikirim kemana? Ke Yaman. Ya. Untuk jadi apa? Ya kalau bahasa orang Indonesia, untuk jadi kiai gitu loh. Dikirim ke sana untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Apa pesan Nabi pertama kali? Pesan Nabi apa? Beliau mengatakan, engkau akan berdakwah kepada orang ahlul kitab. Maka pertama kali yang harus kamu sampaikan kepada mereka apa? Tentang masalah apa? Syahadat. Tentang masalah syahadat. Kalau mereka mentaatimu, berarti masuk Islam, maka apa? Ajarkan kepada mereka bahwa apa? Allah mewajibkan kepada mereka apa? Sholat 5 kali dalam sehari. Nabi tidak mengatakan sholatnya bukan cuma 5 loh ya. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, sholat witir. Nggak ada. Nabi nggak bilang kayak gitu. Enggak. Karena sifatnya apa? Jangan berlebih-lebihan dulu. Orang ini baru masuk Islam. Paling enggak dia sudah mengerjakan yang wajib dulu. Itu sudah bagus. Paham ya? Itu yang kemudian dimaksudkan oleh beliau. Karena kata beliau apa? Sesungguhnya dengan hal tersebut akan sampai pada tujuan dan mendahului orang-orang yang bersusah payah dalam mengerjakan amalan. Sesungguhnya kesederhanaan dan kesahajaan lebih utama dibanding yang lain. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut, maka berilah kabar gembira bahwa ia akan sampai kepada tujuannya, yaitu surga. Dan sesungguhnya kesederhanaan dalam ibadah sunnah itu lebih baik dibanding bersusah payah pada perkara yang bukan sunnah. Kalimat ini kalimat luar biasa. Kata beliau apa? Kesederhanaan dalam ibadah sunnah itu lebih baik dibanding bersusah payah pada perkara yang bukan sunnah. Contoh apa ibadah sunnah? Contoh tadi ya, kita mau melaksanakan puasa sunnah, Ustaz. Tapi saya hanya bisa Senin Kemis. Maka apa? Ya sudah, laksanakan Senin Kemis. Nggak perlu berlebih-lebihan dalam masalah tersebut. Kalau belum mampu melaksanakan puasa Daud, nggak usah dulu. Paham ya? Ini yang dimaksud sederhana dalam ibadah sunnah. Lebih baik daripada susah payah terhadap perkara yang bukan sunnah. Contohnya gimana? Contohnya, misalkan resepsi pernikahan. Ini sunnah atau wajib atau apa? Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Dia bukan walimah, bukan. Karena walimah itu setelah akad. Setelah akad, makan-makannya itu yang namanya walimah. Biasanya kan habis akad, nanti walimah, orang-orang bilang walimah, tapi sebenarnya resepsi. Resepsinya kapan? Besok. Biasanya kan gitu ya. Resepsinya besok. Atau walimah, akad nikahnya pagi, habis itu makan-makan, habis itu apa? Zuhur istirahat, habis itu resepsi. Kan gitu ya. Nah, kegiatan resepsi ini dengan pengantin duduk di depan dan sebagainya, ini sama sekali bukan ajaran agama. Tapi orang-orang lebih bersusah payah dalam urusan akad nikahnya atau resepsinya? Resepsinya. Resepsinya. Resepsi harus sewa mobil.
sewa mobil, padahal orang-orang tahu itu sewa. Oh, tiap hari pakai sepeda kok, gitu. Ya kan? Sewa tenda, orang tahu itu sewa, tapi dia, makanya kata beliau ini kalimat yang bagus sekali. Kesederhanaan dalam ibadah sunnah jauh lebih baik daripada susah payah pada perkara yang bukan sunnah. Apalagi kalau perkara yang bukan sunnah itu sudah berkaitan dengan keagamaan. Ini lebih bahaya lagi. Makanya beliau mengatakan apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairul hadi hadyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, ia lebih dekat kepada Allah dibanding menempuh jalan selainnya. Karena banyaknya karunia itu bukan disebabkan banyaknya amal yang dikerjakan, akan tetapi karena keikhlasan, karena Allah, dan juga benar dalam mengikuti Rasulullah, dan seringnya melihat hati dan amalan-amalannya. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Dan ini mendukung kalimat yang di awal, yang mengatakan apa? Jangan berbangga dengan amalan. Karena kata beliau ini, banyaknya amalan yang karunia itu bukan disebabkan banyaknya amalan yang dikerjakan. Tapi apa? Karena keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah dan juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi atau yang diajarkan oleh Nabi, dan seringnya melihat hati dan amalan-amalan hati. Karena biasanya ibadah seseorang itu bisa rusak gara-gara masalah hatinya. Hah? Contoh ya. Contohnya begini. Contoh begini. Seseorang pulang haji, tapi ini yang zaman dulu ya, hajinya yang dulu-dulu. Seseorang pulang haji, oke? Kemudian pada saat pulang haji, akan ada atribut-atribut yang tidak akan lepas dari orang yang sudah pulang haji. Salah satunya apa? Gelang haji. Nah, itu gelang haji sampai karatan pun nggak akan dilepas sama dia. Oke? Ustaz, apakah nggak boleh kita pakai gelang haji dan sebagainya, atau pakai baju batik misalkan, dan sebagainya? Yang jadi masalah itu bukan masalah menggunakannya, tapi apa? Maksud kita di dalam menggunakan hal tersebut. Sehingga apa? Terkadang amalan kita jadi rusak gara-gara apa? Penyakit hati atau amalan hati yang buruk yang disebut dengan ujub. Ujub, berbangga. Karena saya sudah haji, ini tandanya, ini baju batiknya, maka saya di tempat ini harus jadi imam. Akhirnya rusak pahalanya. Rusak ibadahnya gara-gara amalan hati. Jadi seperti itu. Makanya berhati-hatilah kaum muslimin tentang permasalahan tersebut. Baik.